Aku anggap konyol lah ya, itu tuh dari pertama nggak bisa ngalis, terus dipaksa buat ngalis sampai kayak Shinchan, sampai yang sebelah sini panjang, sebelah sini kependekan, kegedean tuh dialamin gitu. Juara harapan 3 sih. Halo, selamat datang di Ngobrak Abrik bersama aku, Rolia Queen Naibaho. Hari ini kita sudah kedatangan tamu kita di studio. Boleh perkenalan deh? Halo, perkenalkan nama aku Herda Putri Minangrum. Aku asalnya dari Kota Sukabumi. Di Stikom Bandung aku adalah kelas sore online. Kelas sore online. Jadi Teh Herda ini adalah mahasiswa berprestasi kita dan baru-baru ini memenangkan juara di lomba presenter ya. Ya, Kalau boleh tahu juara berapa Teh? juara harapan 3 sih. Tepuk tangan dulu. Selamat loh Teh. Karena presenter ajangnya segi apa? Tingkat gimana? Di tingkat nasional. Oh, tingkat kebetulan, nasional. iya. Mewakili kampus kah atau pribadi kah? Iya, kebetulan mewakili kampus dan awalnya tuh lombanya emang online. Terus pertemuan kedua dan sampai babak final itu offline di Bogor. Wow, di Bogor. Kemarin kapan Teh jadwalnya? Waktu lomba pertama itu bulan Oktober tanggal 11. Yang kedua itu November dan terakhir pas babak final di Desember. Desember. Berarti baru banget juaranya ya. Dikasih kompensasi nggak Teh? Libur kuliahnya. Kan kebetulan aku kan kelas online, Ya. jadi dikasih izin lah pas hari H-nya tuh sorenya gak masuk kelas gitu. Untung ya dikasih kompensasi ya. Kalau enggak kita demo kampus. Jangan. Kalau kan ini presenter Teh. Berarti dari sebelum mulai kuliah tuh udah emang suka presenter atau gimana? Sebelum kuliah itu kan SMK dulu lah ya. Nah, sebulan sebelum SMK itu alhamdulillah aku dipercaya sama salah satu produser TV di Kota Sukabumi, TV lokal yang pusatnya itu ada di Kota Bogor juga gitu. Nah, sebulan sebelum lulus itu aku udah di TV lokal sebagai presenter. Wow, berarti sebelum SMK atau sebelum kuliah? Ya, sebelum kuliah. Sebelum kuliah sebulan Pas sebelum. kan UN hilang tuh. Nah, Ya, pas UN. US hari pertama tiba-tiba ada yang nelpon, kaget gitu. Menarik ya jalan ceritanya. Berarti sebelum itu udah pernah lihat dong gimana presenter atau gimana ya? Kebetulan juga aku tuh di SMK-nya broadcast. Oh, Ya. udah sejalan ya. Udah sejalan. Terus di SMP juga udah guide dari wilayah 5 sampai tingkat nasional juga gitu. Udah panjang berarti perjalanannya. Iya, ya. panjang sekali. Karena kayak ngomong depan orang, ketemu banyak orang tuh seneng aja gitu. Berarti memang passion banget ya di komunikasi Iya. ini ya. Ngomong geluti banget. Berarti cita-citanya nanti jadi presenter juga atau reporter kah atau wartawan Iya. kah? Dari sebelum lulus sekolah emang pengennya tuh ada di TV gitu. Entah itu kayak acting, aku juga pas di sekolah tuh suka acting. Jadi pulang sekolah atau Sabtu Minggu tuh dipakai buat cari uang. Buat cari uang gitu, di sekolah suka ikutan di proyek-proyeknya kakak kelas gitu. Oke. Namanya SMK ya pasti Iya. banyak proyek ya. Mm-mm. Kalau boleh tahu Teh, cerita suka duka jadi presenter nih gimana nih? Pasti banyak nih Teh. Banyak. Yang sukanya dulu deh yang sukanya. Yang sukanya tuh pertama pasti ketemu banyak orang, terus relasi semakin kuat, Pasti, semakin pasti. besar gitu ya. Kalau misalkan kita kayak nggak punya kerjaan atau peluang lah gitu, membuka peluang banget sih aku percaya dengan relasi dan sosial media ya sekarang sebagai personal brandingnya gitu sih. Kalau dukanya Teh? Kalau dukanya sebetulnya kayaknya banyak ya. Kayaknya banyak, tapi mungkin yang paling aku anggap konyol lah ya, itu tuh dari pertama nggak bisa ngalis, terus dipaksa buat ngalis sampai kayak Shinchan, sampai yang sebelah sini panjang, sebelah sini kependekan, kegedean tuh dialamin gitu. Tapi ya semua proses ya. Pasti sih. Kan pasti sebelum ini udah ikut ajang-ajang nih, ajang presenter juga. Boleh ceritain nggak Teh dari awal mulai gimana ya? Ajang apa aja yang udah pernah lewatin? Sebetulnya kalau misalkan untuk perlombaan spesifik presenter itu baru pertama kali kemarin. Wow. Iya, soalnya yang pertama pernah di pas zaman SMK itu tuh nggak lolos, nggak tahu kenapa gitu. Belum rezekinya mungkin ya.
Nah, terus aku di sekolah kayak ikutan kegiatan, terus jadi host juga di podcastnya sekolah gitu. Terus kan kalau misalkan broadcast di sekolah aku, uji komnya itu tiap tahun di semester 2-nya ada pembuatan film, dokumenter, dan yang terakhir itu podcast gitu. Oke, berarti Talk sama show. aja ya kayak di sini ya. Iya. Kayak tiap semester tuh ada loh project gitu. Gitu. Jadi udah terbiasa lah ya Teh. Iya. Tapi kan ini kan presenter duluan nih. Iya. Ajang pertama presenter. Sebelumnya ikut ajang apa aja? Kalau sebelumnya itu yang pertama sih yang paling berkesan dan kayak aku kayak bangga gitu ya ke diri sendiri tuh guide sih. Ya waktu lomba sekolah sehat, aku guide-nya dari pertama banget lomba sampai ada di tingkat nasional gitu. Ceritain dong Teh. Itu apa ya, perjuangan banget sih karena waktu si proses penilaian lomba sekolah sehat itu ya, tiba-tiba ibu aku emang lagi sakit, terus kayak meninggal gitu loh. Terus berduka Teh. Tapi di saat ibu aku meninggal, suka sedih. Pas ibu aku meninggal itu, aku tetap harus masih ke sekolah, ngapalin buat besoknya gitu. Harus profesional ya Teh, walaupun kayak gitu. Iya. Emang dunia komunikasi ini emang harus profesional banget. Gimana pun situasi hati ya Teh. Iya. Harus tetap harus senyum lah pokoknya gitu kan. Pengalaman yang paling berkesan selama ikut ajang ataupun menggeluti dunia komunikasi. Pengalaman paling berkesannya tuh pernah pas ikutan lomba juga. Tiba-tiba si jurinya tuh, aku waktu itu juara 4, harapan 1. Dan gak tahu kenapa sebelum pulang, tiba-tiba jurinya tuh narik aku gitu. Narik, aku kan kaget, takut gak jadi menang gitu ya. Pulang-pulang gak bawa piagam. Ternyata kayak apa ya, kata si bapaknya Teh, kamu mirip sama keponakan saya, cuman tinggalnya dia di Bali, bapak di Jakarta gitu. Jadi aku teh tiba-tiba dikasih amplop dan isinya uang gitu. Untung bukan mirip sama istrinya ya? Iya. Kalau sama istrinya nanti dikira pelakor teman-teman. Alhamdulillahnya sama keponakan. Terus aku teh diliatin foto keponakannya, lucu banget, masih kecil. Masih kecil? Iya. Menarik ya. Suka duka, tadi harus suka duka ya? Tips and trick lah. Wah. Kan tadi banyak ya. Pertama, percaya diri depan kamera. Sebenarnya buat tips aku kayaknya nggak punya deh ya. Cuman kayak lebih memberanikan diri sendiri aja sih sama tekad gitu. Aku soalnya dari SD suka ikutan lomba dari gitu. SD loh. Iya. Terus di pengajian waktu aku dari kelas 3 SD itu udah ada yang namanya Mahdihinan. Kayak tari saman cuman versi Islaminya gitu. Okay. Terus sambil ada dakwah. Jadi kita tuh bersebelas, nanti tiap tampil di sekolah TKA, TKB, sekolah agama A gitu ya. Yang dakwahnya itu beda-beda tiap orang gitu. Terus dari situ? Dari situ ya kayak, wih aku seneng nih gitu berdiri depan orang, dilihat orang gitu. Jadi kayak seneng gitu. Seneng aja jadi ya, jadi pengen lagi gitu kan. Gitu. Percaya tips and trick persiapkan bahan buat kan presenter kan pasti ada bahannya ya, pasti ada bahannya. Gimana? Apakah perlu searching tentang apa yang terjadi di dunia ini atau gimana? Kalau aku di Sukabumi tuh presenternya kalau naskah emang udah disiapin, kalau naskah berita. Cuman kalau misalkan ada syuting yang non berita gitu ya, yang short news, terus liputan di lapangan, kayak live report, itu kita materinya nyiapin sendiri. Iya, pasti. Ya. Kalau misalkan terjun ke lapangan misalkan di upacara pengibaran bendera 17 Agustus tuh ya. Oh, pernah Teh? Iya, pernah juga. Wow. Nah itu tuh aku berdua doang sama kameramen. Kameramennya cari gambar sibuk, aku juga sibuk cari informasi gitu. Sambil ngebayangin mau sudut pandang mana sih yang mau kita angkat gitu kan. Oke. Kebetulan kan aku mahasiswa ini juga, cuman baru beres. Nah, selama aku mahasiswa tuh susah banget kalau misalnya disuruh terjun ke lapangan dan nanya-nanya orang. Gimana sih Teh? Itu kayak itu satu-satu yang gak bisa aku pelajarin sampai sekarang. Nah, kalau aku untuk ketemu sama orang baru cepet banget akrabnya. Oh, iya. Iya, jadi sampai sekarang, sampai kayak adik-adik kelas tuh sering banget yang nanya, Teh Herda gimana sih caranya biar bisa tiba-tiba kenal sama orang gitu, nanya duluan, nyapa duluan.
aku tuh nggak punya tips and trick khusus ya kayak sebelum-sebelumnya gitu. Jadi emang udah kayak dari dulu tuh kalau kata orang centil. Jadi suka nyapa-nyapa orang secara tiba-tiba gitu loh kalau kenal. Meskipun aku lagi di jalan misalkan di motor terus kayak baru selewat sedikit terus baru ini tuh teman aku disapa aja gitu. Wow. Sambil teriak. Teh Herda gitu. Jadi kayak artis ya, dada-dada gini. Terus Kak, itu kan berarti gampang lah ya nyari-nyari narasumber di tengah-tengah live report di lapangan. Gampang-gampang susah sih. Soalnya karena kan kadang ada yang nggak mau masuk kamera kan. iya, Men. betul. Pernah susah juga tuh banget. kejadian waktu aku syuting. Pernah di situ gunung yang jembatan terpanjang Iya. se-Asia itu ya. Di situ kebetulan ada yang nginap di vilanya. Aku teh mau tanya-tanya gitu seputar kenapa mereka alasannya mau gitu nginep di sini. Mereka teh nggak mau gitu sampai mau bilang ke ayahnya ternyata itu teh belum nikah masih muda gitu ya. Pantas kan semua heran. Bilang sama ayahnya, terus ayah, ibu, entah kakak, entah saudara, sepupu gitu ya, nyamperin aku sama kameramen. Kayak kaget gitu teh kayak mau dimarahin apa gimana, ternyata cuman mereka bilang mohon maaf katanya, enggak Nggak untuk bisa direkam gitu. Oh, gitu. Oke. Iya. Oke. Terus kan mahasiswa Stikom Bandung juga nih. Matkul yang paling disukain lah sekarang. Wih. Kan berarti sekarang semester 2 ya, Kak? Semester 3. 3. Iya. Oh iya, 2022. Iya. Semester 3. Paling seneng sih di semester ini presenter ya. Kebetulan dosennya Bu Tresia. Oh, belum. Beda Oh dosen iya gitu. ya, itu tuh menurut aku ya penyampaiannya tuh enak banget gitu. Tapi presenter ada di semester ini. Ada semester 3 iya, Aku lupa. ada. Berarti karena itu jadi menjurus terus ya, presenter Iya. terus. Tapi kalau kayak gitu kenapa kemarin nggak ngambil PR teh? Karena aku pengen jadi produser sih kalau nanti punya uang. Pengen bikin film sendiri. Iya. Atau Pengen PH punya sendiri. PH sendiri. Benar, PH nanti sendiri. buka podcast gitu kayak gini kan nanti. Yang lain-lain lah. Kalau misalnya nanti udah sukses teh, aku bisa kok deh hubungin. Oh siap. Tenang aja. Yang di belakang kamera juga bisa Nomornya dihubungin. aja ya di belakang. Yang di belakang kamera juga masih bisa dihubungin nanti. Dia butuh itu. Jadi kan semester 3 nih, berarti udah banyak kenal teman lah ya. Iya. Nyampe nggak relasinya ke yang pagi juga? Kan teteh anak sore ya? Yang ke pagi juga nyampe nggak relasi? Kalau ke pagi itu ada beberapa kenalan. Cuman ketemunya tuh waktu di Bojongkoneng. Oh iya, ospek berarti? Enggak, aku ospeknya juga Online. ini deh online. Berarti Bojongkoneng ngapain teh? Ketemu aja main. Ketemu aja main. Gitu sama mereka. Kebetulan ketemu sama yang kelas pagi. Kenalan di situ kalau nggak salah 3 orang. Sampai sekarang masih kontekan Ya, lah ya, masih. baik. Kadang juga tukeran tugas barangkali. Oh tidak. Tidak, karena bagi aku tuh kayak gitu kudu apa sih banyak nanya nih. Banyak nanya kayak ke kelas sebelah tuh aku enggak udah insya Allah ngerti gitu. Kalau nggak ngerti pun aku biasanya nanya ke dosennya. Bener sih. Karena kan mungkin karena kegiatan juga ya di rumah. Jadi kalau lihat tugas, oh disuruh ini. Nanti tinggal dikerjain gitu. Kadang teman-teman tuh suka di grup tuh suka mempersulit diri sendiri kalau menurut aku. Apa ya susah banget ya gitu kan. Padahal dia nggak pahamin aja Iya, gitu. sebetulnya mereka tuh tahu perintahnya ke A misalkan. Cuman adalah si B yang nanya, itu kumahakeun cenah. Jadi membuyarkan semuanya gitu loh. Kalau masalah libur dan lain-lain pun kadang kayak gitu. Benar. Kita balik lagi ke ajang presenternya. Kalau misalnya kan nanti mewakilin kampus. Jadi infonya dari mana teh? Dari kampus kah atau teteh nyari sendiri dulu terus lapor ke kampus apa gimana? Aku tuh punya teman, kuliahnya di salah satu kampus di Bogor juga. Kebetulan deket sama kampus yang kerjasama sama Antara TV yang ngadain lombanya gitu. Terus dikasih tahu lah ke aku ada info lomba ini, barangkali mau ikutan gitu. Dan aku tuh kayak nyoba aja karena kebetulan aku kerjanya di situ gitu. Terus ikutan sampai suka ngetag Stikom sama Kom TV sama apa satu lagi BEM yang itu cuman nggak suka di repost. Ya lo siapa? TV siapa ini? Siapa adminnya ini? Aku teh kayak
Ih, kenapa sih gak di-repost gitu? Sibuk sih Teh. Kayaknya banyak kegiatan juga ya di Di sini. sini juga banyak kegiatan. Berarti dari situ baru lapor ke kampus, baru bawa nama kampus, apa bawa nama sendiri? Enggak, dari awal juga emang udah ditanyain asalnya dari mana gitu. Kan Oke. harus mahasiswa. Terus mahasiswa. Iya. Oke. Berarti nyari sendiri ya Teh? Iya. Nyari sendiri. Relasi teman-teman. Tadi kirainnya dapatnya dari Instagram atau dari mana kan? Kayak ada brosur-brosur gitu. Ternyata Iya. dari relasi. Berarti kita harus memperbanyak relasi ya? Iya, betul. Harus Karena sih, Kak. selain peluang untuk lomba atau event-event lainnya, bisa juga peluang cuan. Pekerjaan teman-teman. Orang Iya. dalam sekarang. Tidak boleh. Bukan orang dalam sih ya, lebih tepatnya kayak ngebuka pintu gitu. Karena nanti Benar. kita juga sendiri yang kerjasama Yang di kerjasama. dalamnya. Walaupun ada relasi, kalau misalnya kita nggak manfaatin juga sama aja kan. Iya. Kalau kita juga nggak punya skill yang baik, ya ngapain juga. Orangnya juga kayak, udahlah, gitu juga. Dikasih juga nggak juga kan. Jadi gitu, relasi benar. Terus kasih, apa ya, motivasi lah buat teman-teman lain. Aduh. Kan, jadi sekarang tingkatannya lebih tinggi dikit nih, Asik. berprestasi gitu. Lebih dikit. Kasih motivasi lah teman-teman Teh. Yang mau ikut barangkali atau yang belum tergerak sama sekali gimana? Buat teman-teman, aku mau kasih semangat buat teman-teman semuanya. Kalau misalkan ada peluang event, ikuti aja nggak apa-apa. Meskipun kayak kita menang atau enggak, itu mah hal biasa dalam sebuah perlombaan ya Kak ya. Betul. Jadi kalau aku tuh orangnya, ada orang yang gak suka sama aku tuh suka ikutan lomba atau event apa gitu ya. Sampai ngomongnya teh hawak katanya. Oh, Iya, kalau bahasa Sundanya hawak, bahasa Indonesianya apa ya? Apa ya? Serakah ngambil ngambil event segala semuanya diambil gitu. Iya. Ah ya udah kata aku tidak, selagi aku nggak nggak ngeganggu orang lain, nggak ngeganggu, nggak minta jajan, nggak minta ongkosnya ke kamu ya udah Ya udah sih, jalanin udah. gitu. Tapi pokoknya jangan takut kalah. Iya, jangan takut kalah, pokoknya mah niat sama tekad aja. Kayak hasil ke depannya itu kan kembali lagi ke Allah ya. Benar, karena gagal adalah kunci. Kesuksesan. Betul. Nyambung ya kami ya. Iya dong. Oke, motivasi udah kali ya. Kalau pesan sama motivasi ya, kalau pesannya. Apalagi ya, buat kampus deh, memperbanyak ruang kah buat mahasiswa, karena kan kita kan cuma punya 3 UKM nih deh, sama yang lain komunitas. Siapa tahu mau ngasih saran ke kampus biar bikinlah UKM presenter Pak, apa gimana? Iya, aku tuh kalau aku kan emang online ya, cuman suka pengen ke kampus, pengen main, tapi emang belum banyak relasinya kan kemarin kalau orang-orang sini. Dan kalau harapan aku sih sempat waktu itu ada pengisian Google formulir ya, yang usulan apa? Usulan ini kayak BEM yang kayak gitu. Oh, yang buat ke kelas sore bisa Iya, ikutan. Iya. Okay. Nah, aku tuh ngajuin presenter online, sama kalau kabaret kayaknya harus offline dan aku nggak bisa ikut gitu. Kalau presenter mungkin bisa via Zoom, karena kan meskipun dilihatnya presenter itu cuman baca, tapi ya sebenarnya berat sekali pemirsa. Itu berat. Kayak gampang banget gitu, cuman ngomong, cuman baca teleprompter, tapi ya lu nggak tahu gitu gue depan kamera kayak gimana. Iya benar. Gitu. Ngikutin fotonya itu bergerak, Iya. susah banget. Jadi itu pesan buat kampus ya. Kita perbanyak lagi UKM kita yang lebih membuat skill mahasiswa itu berkembang. Oke. UKM udah, kayaknya itu aja ya Teh. Atau ada lagi buat kampus Teh barangkali? Itu pesan buat siapa gitu kan? Halo Pak, aku ini ya, nanti kontak ya itu gimana? Paling kalau aku pengen sering-sering diundang ke sini aja, biar sering main ke kampus. Dengerin Kom TV, dengerin. Tapi nanti beres dari sini, berarti Teteh harus kenalan sama anak pagi. Karena kayak tadi rame aku lihat di luar ya. Iya, banyak banget. Sampai orang-orang tuh kayak ngeliatin aku siapa gitu. Belum Teteh lihat. harus kenalan berarti sama anak-anak 2020 yang lain. Oke, sampai situ aja acara hari ini dari aku, dari Teh Herda. Sekian dan terima kasih. Dadah.